Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bidayatan hayya bina nashkurullah ta'ala alladzi qad ata'na ni'man katsiratan hatta nastati an naztami fi hadhihi al-fursatil mubarakah. Thumma nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad akhrajan nasa minaz zulumati ila nur aw siratal mustaqim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mumtaz Bakaya, program studi pendidikan bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Saya akan membuat video mengenai filsafat dan manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu oleh Bapak Firman Sidik, Magister Pendidikan Islam, yang merujuk pada jurnal Memahami Manusia Melalui Dimensi Filsafat, Upaya Memahami Eksistensi Manusia, yang ditulis oleh Aziza Aryati. Oke, sebelum lebih lanjut, kita harus paham dulu apa itu filsafat. Jadi, secara etimologis, filsafat berakar dari bahasa Yunani, yaitu filien yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Plato, sebagaimana dipaparkan oleh Andre Atta Ujan, lebih jauh menunjukkan hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dari 5 karakter. Yang pertama, dapat bertahan terhadap diskusi kritis. Artinya, kegiatan utama dari filsafat adalah mengkaji secara kritis tentang segala hal. Dengan kajian itu diharapkan terjadi pertanggungjawaban secara rasional. Kemudian yang kedua, menggunakan metode dialektis. Dengan metode ini, filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada, setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Yang ketiga, berusaha mencapai realitas yang terdalam. Filsafat menganalisa hal-hal terdalam dari kenyataan. Ia tidak berhenti pada fakta empiris, melainkan berusaha untuk menemukan kebenaran yang terdalam. Keempat, filsafat bertujuan untuk menangkap tujuan ideal realitas. Bagi Plato, memahami kebenaran berarti juga memahami ide tentang kebenaran. Ide tentang kebenaran dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Yang kelima, mengetahui bahwa bagaimana sebenarnya harus hidup sebagai manusia. Dalam butir ini, filsafat dikaitkan dengan suatu pengetahuan yang benar tentang cara hidup sebagai manusia. Dari berbagai karakter di atas, filsafat dapat didefinisikan dalam 3 hal. Yang pertama, filsafat sebagai perenungan. Yang kedua, filsafat sebagai kritik. Dan filsafat sebagai ilmu yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, filsafat adalah daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami, mendalami, dan menyelami secara radikal dan integral serta sistematik mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan tersebut. Di sini penulis menuliskan tentang eksistensi manusia sebagai individu. Pembahasan ini mengutip tulisan Zainal Abidin ketika membahas tentang filsafat eksistensi Soren Abbé Kierkegaard, maaf kalau salah, 1883 sampai 1885. Tulisannya menitik beratkan pada pandangannya tentang eksistensi manusia dan tahap-tahap perkembangannya. Yang pertama adalah tahap estetis. Nah, pada tahap ini di mana orientasi hidup manusia sepenuhnya diarahkan untuk mendapatkan kesenangan. Pada tahap ini, manusia dikuasai oleh naluri-naluri seksual atau libido, oleh prinsip-prinsip kesenangan yang hedonistik, dan biasanya tidak menurut suasana hati, dan biasanya bertindak menurut suasana hati. Artinya orang-orang di tahap estetis ini itu belum mempunyai passion,
dan hanya bertindak sesuai dengan mood atau sesuai dengan suasana hati dan tidak berdasar kepada kebenaran yang ada. Yang kedua, tahap etis. Nah, pada tahap ini manusia memilih hidup yang semula estetis menjadi etis. Ada semacam pertobatan di sini, di mana individu mulai menerima kebajikan-kebajikan moral dan memilih untuk meningkatkan diri kepadanya. Prinsip kesenangan atau hedonisme dibuang jauh-jauh, dan sekarang ia menerima dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Kemudian yang ketiga, tahap religius. Keotentikan hidup manusia sebagai subjek atau aku baru akan tercapai kalau individu dengan mata tertutup lompat dan meleburkan diri dalam realitas Tuhan. Hidup dalam Tuhan adalah hidup dalam subjektivitas transenden, tanpa rasionalisasi dan tanpa ikatan pada sesuatu yang bersifat duniawi. Selanjutnya, hakikat manusia dalam pandangan filsafat. Para ahli pikir dan ahli filsafat memberikan sebutan kepada manusia sesuai dengan kemampuan yang dapat dilakukan manusia di bumi. Yang pertama, manusia adalah Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai budi. Yang kedua, manusia adalah animal rasional, artinya binatang yang berpikir. Yang ketiga, manusia adalah Homo lacuen. Manusia adalah Homo lacuen, artinya makhluk yang pandai menciptakan bahasa dan menjelmakan pikiran manusia dan perasaan dalam kata-kata yang tersusun. Kemudian, manusia adalah Homo faber, artinya makhluk yang terampil. Dia pandai membuat perkakas atau disebut juga tool making animal, yaitu binatang yang pandai membuat alat. Kemudian manusia adalah zoon politikon, yaitu makhluk yang pandai bekerja sama, bergaul dengan orang lain, dan mengorganisasi diri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian manusia adalah Homo economics, artinya makhluk yang tunduk pada prinsip-prinsip ekonomi dan bersifat ekonomis. Kemudian manusia adalah Homo religius, yaitu makhluk yang beragama. Oke, selanjutnya hakikat dan martabat manusia. Tahap religius, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam bagian ini lebih diarahkan pada hakikat dan martabat manusia berdasarkan agama tauhid. Manusia dalam ajaran agama tauhid tersusun dari dua unsur, yaitu materi dan non-materi, atau jasmani dan rohani. Tubuh manusia mempunyai daya fisik atau jasmani, yaitu daya mendengar, melihat, merasa, meraba, dan sebagainya. Adapun roh atau jiwa yang berasal dari non-materi, yang biasa disebut dengan an-nafs, memiliki tiga daya. Yang pertama, daya pikir yang disebut akal, yang berpusat di kepala, dipertajam dengan perenungan alam semesta dan kejadian-kejadian. Filsuf muslim mempertajam dengan dorongan ayat-ayat kauniyah mengenai alam kosmos dan memerintahkan kepada manusia untuk merenung dan berpikir. Yang kedua, daya rasa yang ada di dada dan berpusat di kolbu, dipertajam melalui ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Yang ketiga, daya nafsu yang berpusat di perut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran ataupun hikmah yang saya petik dari ini adalah bagaimana kita bisa menjadi rasional dan bertindak berdasarkan kebenaran yang ada, bukan pada suatu kebiasaan di masyarakat ataupun berdasar pada suasana hati, apalagi tren pada zaman tertentu. Karena masyarakat kita sangat kaku terhadap banyak hal, ya, menggunakan standar terhadap sesuatu itu berdasarkan mood atau berdasarkan hawa nafsu, tidak pada kebenaran. Jadi kalau ada salah-salah kata ataupun ada pandangan lain dari teman-teman, bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah. Yumkin hadza minni, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.